Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang sesungguhnya kamu sangat istimewa dan begitu berharga di hidupnya. Walaupun dia tidak mau mengakui atau terlihat begitu dingin kepada kamu, bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Wow, ada the Wheel of Fortune, dan the Wheel of Fortune tegak lurus. Ada Two of Pentacles dan Two of Pentacles tegak lurus. The Wheel of Fortune energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di The Wheel of Fortune tegak lurus disinkronkan dengan Two of Pentacles tegak lurus bagi yang resonate ya. Di sini terbaca bahwasannya memang dalam setiap kehidupan dia yang dia lalui, terbaca bahwa kamu adalah seseorang yang sangat istimewa yang pernah dia temui, atau kamu adalah seseorang yang menurut dia sangat istimewa selama dia hidup sama kamu atau selama dia terkoneksi atau berhubungan dengan kamu di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini terbaca bahwasannya memang ada banyak sekali kestabilitasan, keseimbangan ketika dia bersama kamu, dan dia ngerasa kayak hidup dia selalu ada kamu dan selalu berkaitan dengan kamu, serta selalu terasa sepi ketika tidak ada kamu di sini. Bahkan di sini terbaca bagi yang resonate ketika dia mengalami kejaglingan, kejampingan dalam hal finansial, dalam hal karir, dalam hal masa depan. Entah kenapa kayak kamu begitu siaga, kamu begitu siap gerak untuk senantiasa ada baik di belakang dia, di samping dia, atau di depan dia, untuk membantu dia, untuk mengcover dia, untuk mensupport dia, untuk selalu mendoakan dia di sini. Bagi yang resonate ya. Kemudian ada Six of Pentacles dan Six of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Lagi-lagi elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Six of Pentacles tegak lurus bagi yang resonate ya. Di sini terbaca bahwasannya memang mohon maaf. Kenapa kamu begitu berharga? Karena memang selama ini kamu yang selalu punya effort untuk dia, dan kamu selalu bereffort untuk kehidupan dia, dan kamu selalu yang memang di sini berjuang habis-habisan
untuk dia dalam hal apapun. Terutama kamu pun yang rela berkorban untuk berbagi soal hartamu kepada dia, berbagi soal apa yang kamu miliki hanya untuk mensupport dia di sini, atau bahkan memang kamu memberikan segala hal untuk dia di sini bagi yang resonate. Ya, terutama dalam hal uang. Bahkan mungkin bagi yang resonate, kamu juga mempertaruhkan pekerjaanmu, mempertaruhkan masa depanmu, mempertaruhkan karir kamu, ya demi dia gitu loh di sini. Jadi kalau di pembacaan, terbaca bagi yang resonate, take and give-nya kamu dan dia ini kurang stabil, kurang sepadan, kurang selevel. Ya, kamu yang lebih banyak memberi di sini. Sedangkan dia yang lebih banyak menerima, dia yang lebih banyak menuntut, dia yang lebih banyak untuk gak mau tahu tentang kondisi kamu. Itulah kenapa sesungguhnya kamu begitu berharga di hidup dia. Nah, kalau ada pertanyaan, Najah, apakah dia menyadari kalau aku ini memang berharga? Di sini terbaca dia menyadari. Dan dia mengakui bahwa kamu istimewa, tapi dia tidak ingin mengatakan itu, dia tidak mau mengakui secara terus terang, itu hanya dia batin, hanya dia pikirkan. Kenapa? Karena di sini memang berkaitan dengan dia yang punya ego, dia yang punya gengsi, atau bahkan dia yang sudah punya karakter, di mana karakter dia itu begitu dingin. Karena dia ngerasa ketika dia dingin sama kamu, kayak kamu jatuhnya yang akan selalu invest too much ke dia, kamu yang akan selalu untuk meyek-meyek ke dia gitu loh di sini, dan dia sering kali men-treat kamu seperti itu. Ya. Ada Ace of Cups. Ace of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Ace of Cups tegak lurus bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang kalau ditanya untuk perasaan dia sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu. Dia ngerasa kayak dia pun sebenarnya belum pernah ngerasa takut kehilangan seseorang dalam hidup dia. Baru kamu yang hadir di hidup dia dan dia merasa takut kehilangan kamu. Dan bagi yang resonate, kamu bisa cross check, kamu bisa flashback selama ini ketika dia mencoba untuk pergi, atau ketika kau mencoba untuk pergi, atau ketika ada pertengkaran, percekcokan antara kamu dengan dia. Dia akan selalu cari perkara, cari gara-gara, di mana perkara atau gara-gara yang dia cari, yang dia ciptakan sesungguhnya agar kamu di sini mau kembali lagi sama dia. Iya. Kayak dia punya cara dia sendiri untuk bagaimana caranya narik kamu, untuk membuat kamu bersimpati, berempati sama dia, karena dia memang sayang kamu, dia butuh kamu. Tapi dia tidak mau mengakui secara terang-terangan bahwa kamu berharga, bahwa kamu istimewa di sini. Ya, gitu. Karena dia pikir ketika dia mengakui itu secara terang-terangan, kamu nanti kayak tidak bisa totalitas lagi sama dia, dan itu yang dia takutkan. Ketika kamu nggak takut kehilangan dia, karena yang dia inginkan adalah kamu harus takut kehilangan dia, itu yang dia inginkan bagi yang resonate. Ya, ada Seven of Pentacles dan Seven of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Seven of Pentacles yang reverse bagi yang resonate. Di sini memang terbaca bahwasannya ya, kondisi tentang hubungan kalian ini memang bertumbuh, tapi bertumbuhnya tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena memang salah satu dirugikan, salah satu selalu mengambil keuntungan, di mana dia yang selalu mengambil keuntungan di kamu, dan kamu yang selalu dirugikan dengan terus berkorban dan berjuang. Ya, tapi sebenarnya di sini kalau kamu bertanya, Najah, apakah pernah
setidaknya dia membanggakan aku di depan orang lain, entah itu keluarga dia atau teman dia atau rekan kerja dia atau siapapun itu. Di sini terbaca pernah sebenarnya. Potensi besar ada rasa bangganya dia kepada kamu dan dia pernah membanggakan kamu walaupun tidak begitu sering. Kenapa? Karena dia gengsi untuk selalu membanggakan kamu. Yang dia inginkan adalah dia yang selalu harus dia bangga-banggakan sendiri. Begitu di sini. Ya. Ada the moon dan the moon reverse, the moon energi dari Pisces. Di the moon yang reverse di sini terbaca, walaupun kamu berharga dan walaupun kamu sangat istimewa, tapi terkadang dia selalu menggunakan topeng. Dia selalu bermuka dua, dia selalu kayak beralibi, dia selalu kayak berusaha untuk mencari-cari pembelaan, pembenaran. Dia tidak pernah mengerti perasaanmu. Dia nggak pernah mengerti akan kesendirian dan kesepian yang menyelimutimu. Dia hanya ingin kamu yang terus mengerti dan memahami dia. Ibarat kata, dia terus merongrong untuk kamu yang harus selalu melakukan banyak hal untuk dia gitu loh di sini, bagi yang resonate. Ada titik lelahnya kamu, ada titik jenuhnya kamu, ada titik di mana kamu mulai mengabaikan dia, kamu mulai mendiamkan dia, tapi entah kenapa ujung-ujungnya kayak potensi besar ya kalian balik lagi, rujuk lagi, terkoneksi lagi, terkomunikasi lagi gitu loh di sini. Ya. Ada Ten of Pentacles dan Ten of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Ten of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan The Wheel of Fortune tegak lurus. Bagi yang resonate, di sini memang terbaca bahwa potensi besar sampai kapanpun, kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia bersama, ada potensi untuk dia akan selalu kembali sama kamu, dan ada potensi untuk dia akan selalu menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan kepada kamu, dan ada potensi untuk jatuhnya dia yang akan meyek-meyek datang ke kamu karena kamu begitu istimewa, dan dia akan menyadari itu ketika dia sudah kehilangan kamu atau ketika dia sudah dalam situasi yang benar-benar ngerasa kamu berubah, dimana kamu sudah tidak setotalitas dulu. Kenapa? Karena terbaca bagi yang resonate dari pihak kamu pun, kamu sudah mulai menyadari bahwa selama ini kamu yang terlalu berlebihan berjuang, berkorban untuk dia, sedangkan dia nggak ada effort apapun gitu loh di sini. Ya, ada Seven of Swords dan Seven of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Seven of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Two of Pentacles tegak lurus. Bagi yang resonate, di sini memang terbaca bahwasannya entah kenapa kayak sebenarnya walaupun kamu itu berharga dan sangat istimewa di hidup dia, tapi terkadang dia ngerasa kayak kamu juga ancaman di hidup dia. Kenapa dia ngerasa kamu adalah ancaman? Karena terkadang dia sebenarnya itu insecure. Insecure ketika dia tidak bisa berbuat apapun tanpa kamu, ibaratnya seperti itu ya. Terkadang dia insecure dengan kamu yang lebih dominan, atau kamu yang lebih mapan, atau kamu yang lebih punya power, atau kamu yang lebih banyak berjuang dalam segala hal. Dia insecure. Tapi untuk menutupi keinsecurean dia, ya dia menggunakan emosi, menggunakan kelogikaan yang gak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena kayak dia selalu berpikir secara logika, dia selalu berpikir segala sesuatu dengan kelogikaan dia, tapi terkadang kayak kurang nyambung dalam situasi yang ada, dan itu menurut kamu dia yang suka mengada-ngada gitu loh di sini, bagi yang resonate. Ya, beda cerita ketika dia menggunakan akal sehat dan kelogikaan yang jelas dan yang nyambung di sini. Itu beda ceritanya. Tapi di sini terbaca kayak potensi besar ya. Cara pandang dia, cara pikir dia itu terkadang nggak jelas gitu loh. Ya, karena dia selalu ada pembelaan dan pembenaran di dalamnya. Ada dua unsur tersebut gitu loh. Ya.
Ada Three of Wands dan Three of Wands reverse. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. The Three of Wands reverse disinkronkan dengan Six of Pentacles tegak lurus bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang kenapa kamu istimewa dan kenapa bisa terbaca istimewa? Karena terbaca sebenarnya dengan siapapun dia bersama, potensi besar dia nggak akan pernah merasa bahagia. Dia nggak akan pernah ngerasa bahwa hidup dia kayak akan terjamin dengan orang lain. Beda dengan kamu, ketika dia bersama kamu, dia ngerasa kayak hidup dia lebih terstabilkan. Dan dia lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang. Dan dia ngerasa kayak kamu adalah seseorang yang membawa banyak sekali keberuntungan di hidup dia. Walaupun dia terkadang nggak mau mengakui itu atau bahkan kayak membalikkan sebuah keadaan di mana dia ngerasa kamu pembawa sial, karena itu hanya sebatas cara dia untuk membela dirinya bahwa dia bisa apa-apa tanpa kamu. Padahal ketika dia dalam kondisi jatuh, yang dia cari adalah kamu di sini. Gitu bagi yang resonate ya. Ada Two of Swords dan Two of Swords tegak lurus, sword energi dari elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius. Di Two of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Ace of Cups tegak lurus bagi yang resonate. Di sini memang terbaca kayak kalian itu punya karakter yang sangat berbeda, punya pengekspresian diri yang sangat berbeda, bertolak belakang di sini. Dan kalian itu sebenarnya sama-sama saling overthinking dan seringkali overthinking, tapi sesungguhnya kalian saling sayang. Bedanya adalah ketika kamu sayang, kamu ekspresikan, sedangkan ketika dia sayang sama kamu, dia kayak lebih memendam itu. Ya, jadi kayak gengsinya itu tingkat tinggi gitu loh di sini bagi yang resonate, ya. Ada The Lovers dan The Lovers reverse. The Lovers energi dari elemen udara. Gemini, Libra. The Lovers energi dari elemen udara, tapi ini energinya si Gemini di sini ya. The Lovers energi dari Gemini, di mana Gemini punya elemen yang elemennya udara, ya. Di The Lovers yang reverse disinkronkan dengan Seven of Pentacles reverse. Di sini terbaca bagi yang resonate ya, bahwasannya memang terklarifikasi bahwa kalian akan sulit berpisah di sini. Jadi kayak entah kenapa, segimanapun kondisinya, jatuhnya akan rujuk lagi, jatuhnya akan kembali lagi, jatuhnya kayak akan bertemu lagi, nyambung lagi, baik itu yang kamu memulai ataupun dia yang memulai, atau bahkan kalian sama-sama yang memulai, kemudian kalian saling pergi, kemudian memulai lagi untuk berkoneksi, ya, gitu. Jadi keistimewaan kamu di hidup dia adalah ketika dia ngerasa kayak dia ada ikatan batin dengan kamu, dia ada ikatan jiwa dengan kamu, dia ada ikatan energi yang cukup kuat dengan kamu. Itulah kenapa dia menganggap kamu istimewa. Dan kenapa dia menganggap kamu berharga? Karena dia ngerasa, lagi-lagi saya jelaskan bahwasannya menurut dia kamu membawa keberuntungan di hidup dia. Menurut dia ketika dia bersama kamu dia bisa maju. Menurut dia ketika dia bersama kamu kayak hidup dia terasa termudahkan, dan dia ngerasa kayak kamu adalah masa depan dia. Walaupun secara langsung dan tidak langsung dia sering kali menyakiti kamu, tapi entah kenapa ada something yang berbeda yang dia rasa kamu itu berharga gitu loh di sini bagi yang resonate. Ada Four of Pentacles dan Four of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Four of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan The Moon yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang ketika kamu nanti di titik yang kamu menyerah,
dengan hubungan kamu bersama dia, di titik ketika kamu benar-benar kayak mulai ingin melepaskan dia, di titik ketika kamu benar-benar fix banget untuk berhenti berjuang untuk dia, maka terbaca dia yang akan menunjukkan actionnya dia tentang ketakutan dia kehilangan kamu di sini. Karena potensi besar akan ada momen, baik di masa lalu, di masa sekarang, ataupun di masa depan, dimana dia akan menunjukkan bahwa dia nggak bisa tanpa kamu. Di Nine of Cups, tegak lurus cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, ketika disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, di sini terbaca bahwa memang dia sering kali melakukan kesenangan dan terkadang membuat kamu merasa cemburu, membuat kamu merasa diduakan, membuat kamu merasa tidak diprioritaskan. Tapi ujung-ujungnya yang akan selalu dia pilih adalah kamu, yang akan selalu membuat dia untuk bergerak hati kembali sama kamu adalah kamu yang menurut dia beda dengan yang lain di sini. Ya, kamu akan selalu menjadi pilihan di hidup dia dan pilihan utama dalam kondisi apapun di hidup dia bagi yang resonate di sini. Ya. Dan yang lain ketika dia dalam kondisi yang sedang umat di sini, umat dalam arti dia dengan seenaknya dia sendiri, terbaca seumat-umatnya dia, senakal-nakalnya dia, potensi besar ya dia akan kembalinya ke kamu karena dia ngerasa kamu adalah rumahnya dia. Dan segitu berharga dan istimewanya kamu, mungkin kamu juga adalah orang yang nanti potensi besar bisa membuat dia untuk terarahkan ke hal lebih baik karena kamu selalu mendoakan dan memberikan nasihat, atau bahkan karena kamu yang selalu memberikan contoh di hidup dia ke hal yang baik di sini. Walaupun take and give di antara kalian tidak stabil, tidak sepadan. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya terkadang menjalani sebuah hubungan itu membuat seseorang menjadi kehilangan kesadaran penuh tentang tanggung jawab ketika dalam hubungan sudah ada rasa kepuasan dalam memiliki. Kenapa dia bisa seperti itu kepada kamu? Karena dia ngerasa bahwa dia sudah memiliki kamu dan dia ngerasa kamu gak akan kemana-mana. Itulah kenapa terkadang dia bisa melakukan segala hal seenaknya. Ya. Dan dari hal tersebut itu yang terkadang membuat dia menjadi lupa daratan di sini. Maka memang ketika menjalani sebuah hubungan, kita harus punya kesadaran penuh untuk mengendalikan diri kita sendiri di hubungan tersebut dan berusahalah untuk melakukan yang terbaik, tapi tidak melakukan hal-hal yang bodoh, ibaratnya seperti itu. Jangan terlalu berlebihan dalam mencintai, jangan terlalu berlebihan dalam berkorban, jangan terlalu berlebihan dalam berjuang. Karena ketika berlebihan jatuhnya kurang baik. Sewajarnya, sepantasnya, dan sekuatnya, semampunya. Begitu ya. Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menonton video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau hal-hal yang memang tidak berkenan, mohon maaf. Dan terima kasih dalam pembacaan, semoga kalian bisa mengambil hal baiknya. Dan sampai jumpa di pembacaan kalian selanjutnya. Bye-bye.